seorang muslim meninggal dunia lalu 40 orang berdiri mensolati jenazahnya, mereka tidak menyekutukannya suatu dengan Allah, melainkan Allah memberikan syafaat melalui mereka pada orang-orang yang meninggal tersebut. Perumpamaan dari Gunung Uhud. Jadi pahala kita Gunung Uhud. Kalau di Madinah kita akan menyaksikan Gunung Uhud. Kalau perang Uhud itu di bukit di anak Uhud. Gunung Uhud itu yang mengitari. Ini pahalanya. Jadi kita punya ilmu di sini. Ketika kita menyolatkan jenazah, harapan yang kita dapat adalah pahala. Jamaah berbahagia, dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 948-nya, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an ila syafa'ahumullahu fihi." Barang siapa seorang muslim meninggal dunia lantas disolatkan sampai 40 orang yang menyolatkan, dan yang 40 orang ini orang yang bersih tauhidnya dari kesyirikan, maka Nabi mengatakan Allah akan memperkenankan syafaat doa mereka untuknya. Jadi doanya dikabulkan. Itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ammadun minal muslimin." Tidaklah seorang mayit disolatkan dengan sholat jenazah oleh sekelompok kaum muslimin mencapai mi'atan. Mi'atan itu 100. Yang nyolati 100. 100 apa? Orang yang menyolatkan. Kemudian yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu. Lalu semuanya memberikan doa kebaikan untuknya, illa syuffi'u fihi, kecuali doa-doanya akan diijabah. Nah, tadi di hadis 1 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. Yang ini hadisnya adalah minal muslimina yablughuna mi'atan, yang nyolati 100. Maka baginya doa-doanya akan diampuni, akan dikabulkan. Jadi dari hadis-hadis ini, marilah kita ketika ada orang yang meninggal dunia, jangan hanya duduk menunggu jenazah itu dimakamkan, diangkat, tapi yang lebih penting lagi adalah menyolatkan sebanyak-banyaknya. Sekarang dari Malik bin Hubairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimin illa aujaba." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu disolatkan 3 shaf oleh kaum muslimin, melainkan doa mereka akan dikabulkan. 3 shaf. Tapi 3 shaf ini artinya sebanyak-banyaknya. Shafnya kan Nabi berkata nyolatkan jenazahnya di samping di mana sholat id itu dilakukan. Jadi di dekat
Kuba, di dekat apa namanya, Baki. Di dekat Baki adalah menyolatkan, mengurus jenazahnya, memandikan, memakamkan. Disitulah pahala yang akan kita dapatkan 1 kirot apabila kita mau menyolatkan, dan apabila kita mau menghantarkan sampai ke kuburan adalah 2 kirot. Tapi ingat, menghantarkan ke kuburan adalah khusus laki-laki, perempuan tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Baik, berarti dari materi awal ini ada pendidikan untuk kita bersama, bahwa ketika mau takziah apa yang disiapkan? Wudu, pakaian suci yang siap untuk ibu-ibu yang pakaian nggak usah pakai mukena, nggak apa-apa, pakaiannya sudah menutup aurat itu, berkaos kaki, sholat. Kalau imamnya ibu-ibu, kalau ngikutin laki-laki boleh, tapi ibu-ibu kalau jadi imam nggak boleh diikuti oleh laki-laki. Jadi kalau bapak-bapak ibunya lagi nyolatin, jangan makmum di belakangnya ya, bahaya nanti. Jadi kalau yang imam itu laki-laki, ibu-ibu boleh menyolatkan. Makmum di belakang. Baik, sekarang masuk waktu-waktu yang dilarang untuk mensolatkan jenazah. Kita harus tahu sebelum sampai pada lafaz bacaan jenazah. Waktu-waktu yang dilarang mensolatkan jenazah, kita akan merujuk dengan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya. Dari Musa bin Ali, dari bapaknya, ia berkata, saya mendengar Uqbah bin Amir al-Juhaini berkata, ada 3 waktu yang mana Rasulullah SAW telah melarang kita untuk melaksanakan sholat jenazah dan juga memakamkannya nanti. Au antakbura fihinna mautana, atau yaitu yang namanya menguburkannya. Jadi ada 3 waktu tidak diperkenankan untuk menyolati jenazah dan juga menguburkan jenazah. 3 waktu. Kaping pisane apa? Yang pertama, hina taqlu'u syams bazi'atan hatta tartafi'a. Ketika taqlu'u syams, matahari terbit. Ketika matahari pas surup, pas titik waktu surup itu matahari pas naik, itu tidak diperkenankan hingga hatta tartafi'a, hingga naik. Dari waktu surup misalkan jam 6 nggak boleh sholat di situ hingga naik, lebihkan 10 menitan matahari udah naik. Satu. Kemudian wahina yaqumu qa'imud dhahira hatta tamila syams. Ketika matahari jejik itu apa ya? Jejik itu bahasa apa sih? Kakang sami jauh. Jejik. Ya. Janganlah kalian menyolatkan jenazah dan menguburkannya atau menguburkannya ketika posisi matahari pas jejik. Hingga kapan? Lurus. Hingga kapan? Hingga matahari ada kamila syams, bergeser. Nah,
sholat zuhur. Setelah sholat zuhur baru menyolaatkan. Tuh, karena jejak sedikit masuk zuhur. Nah, ambil strategi sholat zuhurnya dulu baru sholat jenazah. Diharapkan habis sholat zuhur jamaahnya banyak menyolatkan. Tuh. Jadi nggak boleh udah matahari mau jam 12 menit atau mau waktu zuhur itu kita menyolatkan jenazah tidak diperbolehkan ya. Atau seperempat sebelum zuhur itu baru waktu-waktu genting sudah mau mendekati, hati-hati. Baik, bisa dipahami? Bisa? Nah, baik. Jadi ngaji hadis itu. Terus yang ketiga, wahina tadayyabu syams lil ghurub, yaitu ketika matahari lagi tenggelam hatta taghruba hingga blesek tenggelam betul. Nah, jadi ketika matahari mau maghrib nggak boleh kita nyolatkan di situ atau memakamkan di situ. Maka ditunda. Kalau mau mengubur, mau dibawa ke kuburan udah jam 5:30, masa-masa genting itu. Tunggu nanti aja habis maghrib menguburkannya. Itu nyolatkan sama. Ketika sudah mau maghrib, jangan nyolatkan. Tunggu waktu maghrib, habis sholat maghrib baru nyolatkan. Itu. Nah, tempat mensolatkan jenazah banyak hadis yang menjelaskan di dalamnya, di antaranya dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat, jangan solo. Kadang-kadang saya mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, solo, lam fatah lo. Jadi logat paling bawah. Aduh ya, do ya, gitu. Lam fatah lo, lam fatah lah, ya. Jangan lam fatah lo, lam fatah lah, ya. Lam fatah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Nah, jangan sallallahu. Nah, salah kaprah, ya. Salah bukan sallallahu. Bahkan kadang ada yang tidak bisa menyebutkan Nabi Muhammad SAW, nggak bisa lidahnya karena itu biasa ya. Untuk Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Anna Aisyah, bahwasanya Aisyah berkata, lamma tufiya Sa'd bin Abi Waqqas, itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal, qalat idkhulu bihil masjid, masukkanlah ia ke dalam masjid hingga aku bisa mensolatkannya hatta usalliya alaih. Kata Nabi, Aisyah menjelaskan. Jadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal, Aisyah berkata, masukkanlah ia ke dalam masjid hingga aku bisa mensolatkannya. Ingat, kamarnya Aisyah di sebelah masjid, sebelah kiri dari Raudhah yang sekarang jadi makamnya Rasulullah. Kemudian apa? Fa'unkira dzalika 'alaiha faqalat Allah laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Bayda'a fil masjid Suhail wa akhihi. Namun mereka tidak menyetujuinya. Maka ia pun berkata, demi Allah, sungguh Rasulullah SAW telah mensolatkan jenazah 2 orang putra Baidah di dalam masjid, yaitu yang namanya Suhail dan saudaranya. Tapi sebagian sahabat mengatakan tidak menyetujuinya. Lalu Aisyah berkata, demi Allah, sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mensolatkan 2 jenazah putra dari Baidah yang namanya Suhail dan saudaranya
di dalam masjid. Hadis riwayat Imam Muslim. Inilah sebagai dalil diperbolehkannya menyolatkan jenazah di dalam masjid. Paham? Di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik dikatakan an Abdullah bin Umar annahu qala sulliya ala Umar bin Al-Khattab fil masjid. Jadi Abdullah bin Umar, anaknya Umar, itu berkata Umar bin Khattab disolatkan di dalam masjid. Yang berkata siapa ini? Anaknya. Anaknya Umar siapa namanya? Abdullah. Namanya Abdullah bin Umar. Bin itu menunjukkan anak. Burhan bin Asrar. Berarti Burhan anaknya Asrar. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu disolatkan di dalam masjid. Umar bin Khattab mati karena apa? Ya Pak? Ditikam oleh orang gila. Segala orang gila pintar, bisa nikam orang, milih lagi. Yang ditikam adalah. Jadi orang gila dari zaman dulu sudah ada. Usman lagi lagi baca Quran ditikam. Yang nikam siapa? Orang gila. Gitu. Sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi. Rasulullah SAW mengumumkan kematian An-Najasyi di hari ia wafat. Siapa Najasyi itu? Najasyi itu siapa? Raja Ethiopia yang waktu Nabi hijrah di sana dia menyiapkan segalanya. Dia menyambut dengan welcome, ahlan wa salam bi hudurikum, itu. Jadi dengan kekeluargaan. Maka ketika dia mendengar Raja Najasyi itu meninggal, fi yaumil ladzi mata fihi, kharaja ilal musalla fa shaffa bihi wa kabbara arba'a. Maka dia sholat kemudian bertakbir 4 kali. Nih, sholat. Jadi di sana Raja Najasyi meninggal, di Madinah Rasulullah mendengar, itu langsung dia menuju tempat sholat untuk sholat. Takbir 4 kali. Nah ini sebagai dasar wa kabbara arba'an, bahwa Rasulullah itu takbir 4 kali dalam sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya bisa baca Fatihah gimana Pak Tuhan? Sah. Bolehkah sholat jenazah di pemakaman? Jangan mengatakan boleh, jangan mengatakan tidak, atau jangan berkata wallahu a'lam. Lihat, taraktu fikum amrayni. Rasulullah telah berkata, ku telah wariskan engkau 2 hal, Quran dan Sunnah. Kau mau memegangnya, enggak tersasar. Nah, ketika ada pertanyaan, bolehkah sholat di pemakaman? Kata Kiai Ani, tak boleh. Kata hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, mata insan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udu, seorang yang biasa dikunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Ia meninggal di malam hari, pamata bilaili. Kemudian pada fanuhu lailan. Kemudian apa? Sahabat ketika pada pagi hari tiba, sahabat mengabarkannya kepada Rasulullah. Falamma asbaha akhbaruhu faqala, mengabarkan kepada Rasulullah, ma mana'akum an tu'limuni. Rasul menjawab, berkata, yaitu apa?
beliau bersabda, apa yang menghalangi kalian untuk segera memberitahukan kepadaku? Mungkin pertimbangannya malam-malam kok ngabari Rasul. Jadi tunggu pagi hari. Para sahabat menjawab, qalu kana lailu fakarihna. Waktu itu malam hari ya Rasul, kami tidak ingin mengganggumu wahai Rasulullah. Gitu ya. Pagi itu karena Rasulullah nggak tahu sahabatnya jenazah itu sudah dikuburkan. Rasulullah tahu sudah dikuburkan. Maka apa? Wa kanat dhulmatun an tashqa alaihi fa ata qabrahu fa shalla alaihi. Rasul fa ata qabrahu, dia mendatangi kuburnya, fa shalla alaihi, dan dia sholat di dalamnya, di kubur itu. Kalau dia laki-laki, posisinya kira-kira di lurus kelapa. Berarti nggak ngantuk. Jadi boleh Bapak takziah ke suatu tempat, ya, takziah di suatu tempat. Terus Bapak minta diantarkan keluarga jenazah tadi atau tetangganya di mana kuburannya, di mana limbahnya. Seperti bunga desa saja ketika meninggal dunia. Nah, bisa kita, mari kita antar di sana. Ingat, dengan memperhatikan SOP Rasulullah ketika masuk kuburan. Masuk kuburan ada SOP-nya, standar operasional prosedur masuk kuburan. Baik, nggak boleh pakai alas kaki, sandal, sepatu boleh. Terus nggak boleh melangkai kuburan, nggak boleh duduk di atasnya. Kadang-kadang saya gedek-gedek habis dari kuburan sambil minum karena kehausan, duduknya. Waduh, andai kata dia hidup kurang ajar. Kesopan ya. Coba Bapak tidur di kamar, di atasnya diduduki, ya. Itu kesopan betul ini ya. Jadi larangan Rasulullah itu SOP di kuburan. Nah, di situ sudah tahu kuburannya, di situ kita bisa nyolatkan di situ. Sendiri boleh, berjamaah boleh. Siapa yang datang di situ? Ini dalilnya, hadisnya riwayat Imam Bukhari, nomor hadisnya 1247. Kalau mau ingin lihat dalil tentang sholat hadis-hadis, Pak Burhan punya kitab ini namanya Hadis 9 Kutubut Tis'ah. Ini kalau diklik mau cari apa tentang larangan zina, itu nanti akan langsung muncul. Bukhari nomor hadis sekian, Imam Muslim nomor sekian. Ini nomor hadisnya tersebutkan. Biar gak bingung. Rumah Pak Burhan di mana? Di Metro Mumet. Nah, metronya dipertegas. Metro Pedusan nomor 22 misalkan rumahnya. Ketemu. Ya. Intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qabrin ratibin fa shalla alaihi wa saffu khalfahu wa kabbar arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhenti di sebuah kuburan yang masih baru. Enggak tahu itu kuburannya siapa. Ya. Jadi Rasulullah pernah berhenti di sebuah kuburan yang dilihatnya kuburan itu masih baru. Istilah orang sekarang masih tanahnya. Ia sholat jenazah di sana dan menyusun shaf untuk sholat. Menyusun shafnya sebagaimana beliau atur. Kemudian beliau bertakbir arba'an, 4
Inilah dalil. Baik, sekarang kita akan masuk memahami hadis sholat yang dibuat 3 soft. Ada kan? Ada 3 orang sholat dibikin softnya ketika mau antri BLT. Imam, makmum, makmum. Gitu kan? Nah, apakah hadisnya sahih? Mari kita lihat hadisnya. Kita harus melihat. Jadi hadis apa? Hadis itu tingkatan yang paling tinggi adalah sahih. Syaratnya sahih itu harus mutawatir, sambung menyambung. Tuh, sambung menyambung sampai, dan yang nyambungkan ini sikoh, bagus, orang-orang yang menurut standar ilmu hadis. Di jalur hadisnya bagus orang-orangnya. Terus ada hadis hasan, ya, hadis hasan, kemudian hadis dhaif, hadis maudhu'. Hadis dhaif itu hadis yang lemah. Dan untuk sebagai dasar landasan ibadah, hadis yang lemah tidak diperbolehkan. Kalau tidak ada qarinah atau pendukung yang menguatkan tentang hadis itu. Hadis maudhu' adalah hadis hoax, hadis palsu. Yang palsu bukan hanya gigi saja, gigi palsu, cinta palsu, istri palsu, suami palsu, hadis saja ada yang palsu. Nah, mari kita pahami tentang dalil-dalilnya. Haddatsana Abu Quraib, haddatsana Abdullah bin Mubarak, bahwasanya Abu Quraib menceritakan kepada kami, Al-Mubarak dan Yunus ibnu Bakar menceritakan kepada kami, dan seterusnya. Ia berkata, Malik ibnu Hubairah apabila mensolatkan jenazah dan dianggapnya sedikit orang-orang yang ikut mensolatkan itu, maka mereka itu dibaginya menjadi 3 bagian baris. Ming 5 sing nyolati, enggak dibuat gini tapi dibayar buat. Baik, redaksi ini kualitas hadisnya apa? Mari kita lihat. Hadis ini ditahrij oleh Ibnu Majah dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan, dalam Sunan menurutnya hadis ini adalah hasan. Kemudian Albani mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Baik, kita lihat status hadis. Tokoh hadis kontemporer Nasruddin Albani yang meninggal tahun 1419 bertepatan dengan 1999 dalam dhaif Sunan Abi Daud. Beliau mengatakan mendhaifkan hadis ini. Dalam kitab Ahkamul Janaiz disebutkan bahwa alasan pendhaifan tersebut menurutnya adalah keberadaan perawi yang bernama Muhammad ibnu Ishaq. Ia adalah seorang mudalis. Mudalis itu julukan orang yang suka menyembunyikan kecacatan hadis, diumpetno. Jadi nek ono bojo cokir dan mensolatinya di rumah mereka. Nah, ini hadis membolehkan menyolati di rumah. Nah, Rasulullah maju berada di posisi imam, Abu Thalhah di belakang beliau, Ummu Sulaim di belakang Abu Thalhah. 3 orang menyolati Nabi, kemudian Thalhah, kemudian Ummu Sulaim di belakangnya. Ummu Sulaim perempuan di belakangnya berbanja. Ini hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani wal Hakim wal Baihaqi. Ini hadis yang sahih. Nah,
dari kumpulan hadis yang dua tadi dan ini ada qarinahnya bahwa kalau menyolati orang yang jumlahnya hanya 4 orang yang menyolati itu harusnya ini tidak seperti sholat. Nah, tapi sekali lagi ini kalau kondisinya satu memang lainnya sudah sholat tinggal 4 orang itu. Ya, kalau yang menyolatkan itu misalkan adalah orang-orang memang jumlahnya satu ini belum rapat, ya dirapatkan dulu hingga kita sok syukur. Ini yang logika kita yang harus kita gunakan untuk memahami ini. Logika yang tidak hanya asal melogika, tapi terbimbing dengan hadis. 2 hadis tadi dhaif, 1 hadis ini sahih. Maka 2 hadis yang dhaif itu naik derajatnya karena ini didukung oleh hadis yang sahih ini. Maka memang benar kalau menyolati jenazah itu adalah ketika yang menyolati itu hanya 5 orang, 3 orang di posisinya. Seperti antri kita mau mengambil sembako. Sembako memperbanyak jamaah. Kesimpulannya gitu, karena berdasarkan hadis yang tadi kita sampaikan di awal. Apa? Dia kata Ibnu Abbas tadi, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu 40 orang berdiri mensolati jenazahnya, mereka tidak menyekutukannya suatu dengan Allah, melainkan Allah memberikan syafaat melalui mereka pada orang-orang yang meninggal tersebut. Nah, ini kan? Nah, maka dengan demikian, mari ketika kita mendengar ada orang yang meninggal dunia, kita rame-rame untuk bertakbir.